Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar JavaScript bersama Baby Programming. Di video part 7 ini kita akan belajar mengenai objek. Nah, kita kan udah belajar objek nih di video sebelumnya, yaitu video part 2 mengenai tipe data dan variabel. Terus kenapa kita akan belajar objek lagi di video ini? Karena objek pada JavaScript itu dia bersifat spesial ya, makanya kita akan bahas objek itu sendiri secara menyeluruh di video part 7 ini. Oke. Yang pertama, apa itu objek? Nah, jadi untuk objek pada JavaScript ini ada sebuah kutipan kalimat ya untuk objek itu sendiri, yaitu seperti ini. In JavaScript, objects are king. If you understand object, you understand JavaScript. Maksudnya ini apa? Jadi pada JavaScript itu objek bersifat seperti raja. Dia berperan sebagai raja di bahasa pemrograman JavaScript. Jika kalian benar-benar memahami mengenai objek, maka kalian akan benar-benar memahami mengenai JavaScript juga. Jadi jangan katakan kalian itu paham JavaScript ya kalau kalian belum memahami apa sih objek pada JavaScript itu. Kenapa seperti ini? Karena sebenarnya pada bahasa pemrograman JavaScript itu semua value yang ada di JavaScript kecuali primitives ya, kecuali tipe data primitives, mereka adalah objek. Jadi semua value kecuali primitives itu kita udah bahas kan di video part 2 sebelumnya, yaitu seperti boolean, undefined, kemudian null, number, string, ya seperti itu. Semua value yang ada di JavaScript kecuali primitives, mereka semuanya adalah objek. Nah, contohnya seperti ini. Ada date. Jadi pada JavaScript itu ada date untuk mendefinisikan tanggal, kemudian ada math yang digunakan untuk operasi matematika, kemudian ada arrays, function, dan juga objek. Mereka adalah objek, meskipun dan juga objek itu sendiri ya. Objek itu sendiri dia juga termasuk objek. Mereka ini adalah objek pada bahasa pemrograman JavaScript. Nah, untuk video sebelumnya di part 6 kan kita udah bahas mengenai function nih. Jadi di objek kali ini kita akan membahas keempat ini, objek itu sendiri, array, math, dan date. Oke, nah untuk si primitives yang tadi, sebenarnya primitives itu bisa dikategorikan sebagai objek juga asalkan pendefinisiannya diikuti dengan new, seperti ini. Nah ini kan ada number nih. Number itu adalah primitives ya, dia tipe datanya masuk di primitives, seperti boolean, string juga, dan primitives yang lain. Contohnya ini, kita punya variabel x nih, konstanta x sama dengan new number. Dengan adanya key new ini, maka angka 5 ini yang sebenarnya adalah primitives, dia akan tergolong sebagai objek karena adanya new ini. Begitu juga dengan si boolean, string, dan yang lain. Nah, oke, kita lanjut langsung bahas ke objek. Jadi pada JavaScript penyusunan sebuah objek itu didirikan dari tiga item ini ya. Yang pertama kita harus mendeklarasikan si object name, yaitu penamaan objeknya. Kemudian ada properties, kemudian juga ada property value. Jadi untuk pendefinisian si objek itu sendiri pada dasarnya seperti gambar berikut ini. Nah, di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel terlebih dahulu karena objek itu di sini pada dasarnya objek itu disimpan pada variabel juga. Atau variabel itu juga objek atau objek juga variabel. Ya, seperti itulah namanya juga JavaScript ya. Nah, yang pertama kita bikin variabel. Kalian bebas bisa bikin const, let, atau var. Nah, pada umumnya si objek ini dideklarasikan dengan const. Loh, bukannya const itu adalah konstanta di mana nilainya nggak bisa diubah ya? Nah, kalian ingat kan pasti pada video part 2 sebelumnya bahwa konstanta emang nggak bisa diubah. Namun untuk objek dia dikecualikan karena meskipun dia pendeklarasian atau pendefinisiannya menggunakan const, kalau dia objek, nilai dalam objek tersebut tetap dapat bisa diubah. Nah, kemudian setelah mendeklarasikan si variabelnya, kita bikin sebuah object name. Nah, di sini object name itu bebas ya, bebas. Yang penting diawali dengan huruf
huruf kecil atau huruf besar atau underscores, tidak bisa menggunakan simbol lain ya, hanya underscores. Nah, kemudian sama dengan kita buka dengan kurung kurawal, kemudian di dalamnya ada properties. Nah, kemudian setelah properties kita memberikan value di dalam propertiesnya. Kemudian baru ditutup dengan kurung kurawal dan semikolon seperti ini. Kemudian berikut ini adalah pemanggilan si objek yang udah dibuat. Jadi kita tinggal manggil nama dari objeknya, nama variabel objeknya, object name, kemudian kita panggil propertiesnya, dot properties seperti ini. Atau dengan cara object name di dalam kurung kotak ini kita panggil propertiesnya, nama propertiesnya. Jangan lupa dikasih quotes di luarnya, di luar nama propertiesnya ya. Oke, untuk lebih memahami mengenai dasar objek ini, kita akan coba langsung di codingnya aja ya. Oke, jadi kita udah masuk ke Visual Studio Code. Di sini ada folder project yang sebelumnya yaitu belajar JavaScript. Oke, di sini kita akan bikin new file, tentunya sesuai konteks ya, yaitu object.js. Nah, di objek ini kita akan belajar mempraktekkan pendefinisian si objek ya. Jadi kan tadi kan kita harus mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu, yaitu kita bisa pakai var, kita bisa pakai let atau const. Nah, di sini kita akan pakai yang const. Oke, const misalkan ya nama objeknya adalah user. Kita bikin objek mengenai user. Kemudian di sini ada username. Username misalkan nih misalkan username-nya adalah Ayu, nama aja deh, ini nama adalah Ayu. Kemudian di sini ada umur, age sama dengan, jadi propertinya ini yang pertama Ayu ya. Sorry. Propertinya yang pertama adalah name, kemudian value dari propertinya adalah Ayu. Kemudian kita bisa menambahkan properti lagi. Jadi propertinya nggak hanya satu, dia bisa lebih dari satu. Properti yang kedua adalah age, umurnya adalah 23. Kemudian kita kasih favorite color. Color adalah, di sini kasih koma. Jangan lupa kalau nambahin properti lagi harus dikasih koma. Kemudian color adalah misalkan red gini. Oke, kemudian kita memanggil si objek yang udah kita buat, yaitu caranya adalah user kita panggil namanya langsung, kemudian kita pilih properties yang akan kita panggil. Misalkan kita manggilnya pakai properties name ya, name seperti ini. Nah, kemudian kita save filenya, kemudian kita buka terminal. Kita jalankan programnya, kita ketik node spasi object.js. Nah, ternyata tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Iyalah, kita nggak nampilin ke console log, makanya dia nggak terjadi apa-apa. Oke, console log. Kemudian username, user.name. Usernya adalah si nama objek. Kemudian untuk name-nya adalah si properties. Kita jalankan si programnya. Set. Nah, keluar si Ayu ini. Si Ayu keluar. Kemudian kita ingin manggil age, namun kita akan panggil dengan cara pemanggilan objek yang berbeda, yaitu menggunakan seperti ini. Kita tulisin langsung aja console log, kemudian kita panggil si nama objek user dan pakai kurung kotak. Kita buka kurung kotak seperti ini, di dalamnya kita kasih quotes. Kalian bisa pakai quotes atau double quotes, terserah kalian ya. Saya pakai quotes, single quotes aja. Namanya misalkan yang aku panggil di sini adalah age. Seperti ini. Kemudian di sini kita jalankan lagi programnya. Set. Nah, keluar Ayu 23. Kemudian kita panggil lagi si favorite color. Seperti ini. Kita jalankan lagi programnya. Nah, keluar Ayu 23 dan favorite colornya adalah red. Oke, jadi ini adalah materi dasar mengenai objek yang udah kita praktekkan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, yang kedua kita belajar mengenai object method. Nah, untuk object method ini dia adalah properti yang mengandung sebuah function di dalamnya. Nah, kan tadi kita udah belajar dasarnya objek ya. Si objek tadi mempunyai sebuah properti di dalamnya, kemudian di dalam properties kita bisa mengisikan property value.
Nah, untuk object method ini kita selain mengisikan sebuah value, kita dapat mengisikan sebuah function di dalamnya si property itu sendiri. Contohnya adalah seperti ini. Di video awal, di video part 2 kalau nggak salah, part 2 apa part 1 ya, saya lupa, yang saya memperkenalkan cara menjalankan JavaScript di web browser, kita pakai document write seperti ini. Nah, di JavaScript ada sebuah sintak document.write, kemudian di dalamnya ada argumen hello world seperti ini. Sebenarnya dia adalah sebuah objek. Nah, tapi kok dia ada write dalam kurung seperti ini kayak function, nah makanya itu dia adalah objek dengan object method. Jadi dokumen ini adalah nama objeknya, kemudian si write ini adalah function yang ada di dalam property si dokumen tersebut. Kemudian dimasukkanlah si argumen hello world ini untuk menampilkan tulisan hello world di dalam yang ada di dalam dokumen si objek dokumen tersebut. Nah, kemudian cara pendefinisiannya adalah kita mendefinisikan sebuah variabel terlebih dahulu ya. Variabel seperti yang tadi di sini pakai const, kemudian misalkan nih di sini kita bikin sebuah namanya adalah user, objek nama dari objeknya adalah user. Kemudian di dalamnya ada property username dengan value-nya adalah Ayu Kurnia. Kemudian setelah itu ada property lagi namanya name. Nah, di dalam si property name ini ada sebuah function. Kemudian di dalam functionnya baru ada sintak return spasi this.username. Kemudian untuk cara pemanggilan si object method ini adalah seperti yang document write tadi, yaitu kita panggil nama si nama objeknya, kemudian baru name. Name adalah si method yang udah dibuat. Nah, kemudian di sini ada this. This ini apa? Jadi, this adalah untuk merepresentasikan pemilik function. Maksudnya adalah, jadi di sini yang memiliki function ini adalah function dari property name ini adalah objek user. Jadi, this ini untuk merepresentasikan pemilik function, di mana pemilik dari function yang ada di dalam si property name ini adalah objek user. Jadi, this adalah untuk mewakilkan si nama objeknya. Objek itu sendiri ya. Oke, langsung aja kita praktekin di codingnya. Oke, kita akan buat file baru, namanya adalah object method. Method.js. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita clear dulu ya ini CLS supaya rapi. CLS lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bikin sebuah objek baru. Const namanya misal kayak tadi ya, user sama dengan ini. Kemudian di sini ada username. Username sama dengan misal Budi. Username Budi. Kemudian di bawahnya kita bikin sebuah property lagi. Name sama dengan kita bikin function. Nah, seperti ini ya. Kemudian di dalamnya kita tuliskan return this dot username untuk memanggil. Jadi this ini yang tadi udah saya jelaskan untuk mewakilkan si objek yang ini, objek user ini yang dibuat di dalam, yang ada this di dalamnya ini. Jadi dia mewakilkan si objek. Kemudian kita panggil username-nya, property username, dimasukkan ke dalam si property name ini. Jadi ini adalah object method ya. Seperti ini. Kemudian kita pemanggilannya adalah menggunakan nama si objeknya user dot kemudian property yang mengandung function name seperti ini. Nah, kita coba langsung di console log, kemudian seperti ini kita perjalankan programnya. Node object method.js Budi username bla 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 username Budi. Oh, sorry, salah, ada yang salah karena apa? Pakai .2 ya, bukan pakai sama dengan, maaf. Oke, kita jalankan lagi. Nah, dia keluar Budi. Kemudian misal di sini Budi itu kosong. Kalau kita jalankan dia juga kosong dong. Nah,
Di sini kita bisa memasukkan parameter di dalam functionnya. Misalkan parameter nama, kita tulis nama aja. Kemudian di sini kita tambahkan string seperti ini. Nama saya adalah spasi, kita tambahkan, kemudian kita panggil dari username. Sorry, kita nggak usah pakai username ini. Ini gini aja, first name, first name. Kemudian di sini nama ini untuk last name, seperti ini ya. Jadi ini tetap tadi Budi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi string kosong untuk spasi, kita tambahkan lagi last name. Nah, kemudian di pemanggilan si objek ini kita masukkan argumen di dalamnya. Jadi kayak yang bukan hello world sih. Document write tadi ya, document write. Kemudian kita masukkan argumen di dalamnya, misal hello world seperti ini. Maka di sini pada web browser akan menampilkan tulisan hello world. Ini adalah sebuah objek ya. Jadi ini sama. Kita memasukkan argumen untuk mengisi dari parameter function ini. Misalkan di sini kan udah ada first name nih si Budi. Kemudian kita butuh untuk last name-nya ya. Contoh last name-nya adalah Budi Setiawan seperti ini ya. Budi Setiawan. Kalian tahu kan Budi Setiawan? Oke, langsung aja kita jalanin si programnya. Nama saya adalah Undefined Setiawan. Why Undefined? This username. Karena ini first name, di sini masih username. Nah, kalau ini dia bakalan nggak undefined ya, dia akan bener. Oke, nama saya adalah Budi Setiawan. Dia berhasil ditampilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nama saya adalah, kemudian ditambah dengan nilai dari properties first name, kemudian ditambah dengan space, kemudian ditambah dengan last name yang ada di parameter function tersebut. Nah, parameternya diisi dengan apa? Dengan argumen ketika memanggil si objek metodenya si name ini. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan beri arahan terlebih dahulu buat kalian ya. Mungkin video part 7 ini akan sedikit lebih panjang daripada video-video sebelumnya, karena untuk objek ini memang sedikit kompleks pada JavaScript ini. Namun kalian tetap stay tune ya, karena materi objek ini sangatlah penting pada JavaScript ya. Jadi ini adalah fundamental yang sangat penting, bukan fundamental juga sih. Ya dia bisa disebut fundamental, tapi dia udah masuk ke sedikit advance ya untuk JavaScript. Jadi kalian jangan nge-skip ya, jangan nge-skip. Kalau bisa kalian, kalau memang benar-benar ingin belajar mengenai JavaScript, kalian stay tune dengan video ini, karena materi objek ini sangatlah krusial atau sangatlah penting. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengenai object constructor. Nah, untuk object constructor itu dia pembentukan atau pendefinisiannya dia adalah sebuah function ya, sebenarnya function yang nantinya digunakan sebagai constructor untuk pembuatan sebuah objek. Nah, jadi dia dibentuk dari sebuah function, pendeklarasian function, pendefinisian function kita udah bahas di video sebelumnya, yaitu di video part 6. Jadi nanti untuk object constructor ini kita bikin function seperti ini, kemudian kita kasih nama function name atau constructor name ya, ini terserah ini name-nya apa. Kemudian di sini ada parameter, kemudian di dalamnya adalah this.property sama dengan parameter. Jadi this.property ini kita akan menentukan property yang akan kita buat. Kemudian kita masukkan nilainya, property value-nya adalah nilai dari parameter function ini. Karena apa? Di sini ketika kita membuat function ini, objek kita belum membuat objek, namun kita sudah membuat sebuah constructor untuk membuat objek nantinya. Jadi ini masih kosong nilainya. Property yang ada di dalam constructor ini dia nilainya masih kosong. Jadi kita memerlukan parameter yang nantinya akan diisi dengan argumen ketika kita membuat sebuah objek yang akan kita buat. Nah, kemudian pembuatan objeknya seperti ini. Kita melakukan pembuatan pendefinition variable counts, kemudian objek, ini nama objeknya, ini terserah kalian mau pakai nama apa. Kemudian sama dengan kita masukkan key new key ya.
Kemudian function name yaitu kita panggil si function constructor yang udah kita buat. Kemudian sesuai yang udah saya jelasin tadi, memasukkan argumen untuk mengisi nilai dari property objek yang akan dibuat. Seperti itu. Kemudian untuk pemanggilannya seperti pemanggilan objek biasa, yaitu nama objek dot property. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung coba di codingnya. Oke, kita lanjut. Kita clear dulu CLS. Kemudian di sini kita buat new file. Namanya adalah object constructor.js. Oke, di sini kita bikin sebuah function. Kan tadi caranya bikin function terlebih dahulu ya. Kita bikin function, kemudian kita kasih nama untuk functionnya, yaitu nama buat constructor yang akan kita gunakan nanti. Namanya misalkan apa ya, constructor untuk user, jangan user deh, profile seperti ini. Nah, di sini untuk penamaan functionnya usahakan pakai huruf besar untuk constructor ini. Karena apa? Ya sebenarnya bebas sih, cuman usahakan aja pakai huruf besar, karena pada umumnya programmer itu mereka kalau bikin object constructor itu functionnya dia pakai huruf-huruf gede awalnya ya. Oke, kemudian kita bikin sebuah parameter di sini, misal ada name, kemudian age, kemudian height. Seperti ini. Kemudian kita bikin scope curly brace, di dalamnya kita bikin this name, full name aja, full name. Jadi ini nama propertiesnya ya. Jadi biasanya orang-orang tuh nyamain kayak di sini parameternya name, terus di propertiesnya dikasih name juga, untuk memudahkan sebenarnya. Cuman untuk memahami buat kalian yang masih belajar, saya akan membedakan ya. Di sini misalkan full name kemudian sama dengan, jangan salah lagi ya. Kalau di dalam objek kita pakai titik 2 seperti ini. Kalau di dalam pendefinisian si constructor ini, di dalamnya kita pakai sama dengan. Kemudian di sini kita pas si parameter name. Kemudian di bawahnya ada lagi kita bikin property untuk age samain aja deh, age. Kemudian di bawahnya this height sama dengan height. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita udah bikin sebuah constructor untuk objek yang akan kita bikin. Sekarang langkah selanjutnya adalah membuat objek yang akan kita buat. Nah, caranya tadi gimana? Kita definisikan sebuah variabel dulu, const. Kemudian nama variabelnya adalah misalkan profile. Sama ya. Yang membedakan di sini pakai si fungsinya ini pakai huruf gede, huruf capital. Kalau yang di si nama objeknya ini pakai huruf kecil. Oke, sama dengan curly brace. Kemudian di dalamnya sorry, bukan seperti ini. Salah ya. Sama dengan kita ketikkan new, kemudian kita panggil nama dari constructornya profile. Kemudian name, di sini misal saya tuliskan name, nama saya ya Bakti. Kemudian Bakti Buana. Nah, seperti ini. Kemudian untuk age-nya misalkan nih 21 tahun. Kemudian jangan 21 deh, 22. Kemudaan ya 21. Kemudian height-nya ini misalkan 170. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian baru kita memanggil si profile ini. Nah, kenapa kita tidak memanggil constructor-nya aja? Karena sesuai yang udah saya jelasin tadi, bahwa si constructor ini nilainya adalah kosong. Jadi dia belum memiliki nilai apapun di dalam properties ini. Jadi dia nggak punya apa-apa ya. Dia cuman kosong lah. Jadi fungsinya si constructor ini untuk membuat penyusun membuat si objek ini. Oke, langsung aja kita panggil si objeknya. Caranya yaitu sama ya, profile nama objek, kemudian baru kita panggil properties yang ingin kita panggil. Misalkan full name. Seperti ini. Nah, cuman kalau gini doang kita nggak akan bisa lihat di terminal hasilnya. Kita masukkan di console log. Kemudian kita masukkan seperti ini. Kita copy ya 3 kali. Kemudian kita copy nama propertiesnya seperti ini. Oke.
Kemudian kita jalankan node object apa ya tadi, object constructor.js. Oke. Nah, di sini sama ya, sama kayak objek yang udah kita buat di sebelumnya, cuman dia pakai constructor. Dia di sini dia pakai constructor untuk pembuatan objeknya. Jadi untuk hasil dia tetap sama, cuman cara seperti ini itu digunakan ketika misalnya nih kita butuh sebuah properti yang sama tapi dengan objek yang berbeda-beda. Kalau kita misalkan bikin objek gini, const user sama dengan misalkan x, terus ini gini, kemudian y gini. Nah, kemudian kita bikin lagi yang di dalamnya ada xy juga propertiesnya, tapi dengan beda nama objek. Misalnya kayak gini. Kalau kita butuh banyak banget, kalau kita bikin objek satu-satu bakalan memakan tempat yang banyak ya. Itu kurang baik untuk manajemen dalam pemrograman ya. Jadi kita pakai si object constructor seperti ini, kemudian kita baru bikin objeknya dengan cara seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti ini penjelasan mengenai pengujian untuk si object constructor. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, yaitu object prototype ya. Nah, untuk object prototype ini dia berhubungan dengan object constructor yang barusan kita bahas. Jadi kalau object constructor tadi kita bikin constructor dulu, yaitu sebuah function untuk constructornya. Kemudian setelah itu baru kita bikin objeknya. Terus fungsinya tadi kan constructor kita bisa digunakan berulang-ulang ya untuk objek 1, objek 2, objek 3. Yang penting nilai dari propertinya sama. Maksudnya propertinya sama, konten propertinya itu sama ya. Nah, untuk objek prototype ini dia berhubungan dengan objek constructor. Kenapa? Karena objek prototype itu sendiri digunakan untuk menambahkan properti yang ada di dalam constructor. Jadi misal kayak yang tadi ya, yang kita praktekin tadi, kita udah bikin constructor profile. Di dalamnya ada full name, properti full name, kemudian age sama height ya. Nah, misalkan kita menambahkan properti lagi, kita pakai objek prototype ini, yaitu dengan cara constructor name kita panggil, kemudian dot prototype, kemudian dot property name, kemudian baru diisikan value dari properti tersebut. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung coba ke codingnya ya. Oke, kita akan create new file lagi. Namanya adalah object prototype.js. Seperti ini ya, object prototype. Kemudian di sini kita clear dulu CLS. Oke, seperti ini. Nah, tadi kan udah dijelasin bahwa object prototype itu berhubungan dengan object constructor ya. Jadi di sini kita akan bikin sebuah constructor lagi, function. Kemudian namanya kita samain deh, profile. Kemudian di sini ada name, ada juga age, kemudian ada juga misal nih yang tadi apa ya? Tadi tuh height. Oke, height. Kemudian selesai. Nah, kemudian di dalamnya kita tuliskan this. Yang tadi apa ya? Full name ya. Full name. Kemudian sama dengan di sini kita pasin name-nya. Kemudian this dot age sama dengan age. Kemudian this dot height sama dengan height. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan memasukkan si object prototype untuk menambahkan properti yang ada di dalam yang ada di dalam si constructor profile ini. Jadi gini, kita panggil profile dot prototype ini seperti ini. Kemudian kita masukkan kita bikin sebuah properti baru. Misal nih di sini favicolour ya. Kemudian sama dengan kita tuliskan aja langsung. Misalkan favicolournya adalah blue seperti ini. Kemudian baru kita bikin sebuah objek baru, const spasi profile, samain aja namanya profile, cuman di sini pakai huruf kecil, yang si constructornya pakai capital ya. Kemudian sama dengan new
profile capital untuk memanggil constructor-nya. Di dalamnya kita kasih nama, misalkan siapa ya, bunga indah. Kemudian untuk age-nya misalkan 19 tahun. Kemudian untuk tinggi, height-nya adalah misal nih 162 seperti ini. Nah, di sini kan kita cuman ngisi parameter 3 nih, name, age sama height. Tapi kalau kita panggil si si objeknya, kita masukkan ke console log. Kemudian kita ketikkan nama objeknya profile full name. Kemudian kita copy aja biar cepet ya. Sini age, kemudian di sini height. Nah, di sini kemudian kita masukkan si wave color ini. Sebelumnya wave color tuh nggak ada. Langsung aja ya, coba node spasi object prototype.js. Nah, seperti ini. Dia akan keluar namanya adalah bunga indah sesuai yang kita isi pada argumen. Yang kemudian umurnya adalah 19, kemudian tingginya 162 dan juga keluar warna blue. Di sini adalah hasil value dari properties yang udah kita tambahkan dengan objek prototype ya. Nah, misal nih di sini kita hapus. Apa yang akan terjadi? Undefined, karena apa? Di sini nggak ada prototype, di sini nggak ada property yang namanya wave color karena belum ditambahkan pakai objek prototype tadi ya. Kalau udah ditambahkan seperti ini, maka dia akan keluar lagi. Nah, seperti ini. Oke, terus misalnya gini. Misal ini saya pindah ke bawahnya sini. Kita udah bikin si ini, kemudian kita jalankan programnya. Dia tetap bisa berjalan karena apa? Kita menambahkan si constructor ini dengan objek prototype ya. Kita menambahkan propertinya dengan objek prototype walaupun kita memanggil atau kita mendefinisikan objeknya terlebih dahulu sebelum ditambahkan. Maka dia akan tetap masuk ke dalam objek yaitu prototype yang yaitu properties yang kita bikin barusan yaitu wave color ya. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan si objek prototype. Oke, lanjut next ke materi selanjutnya. Oke, yang kelima yaitu array. Nah, untuk kalian mungkin udah familiar ya tentang array ini, udah banyak yang tahu mengenai array karena array ini basic sebenarnya. Tapi buat kalian yang belum tahu nggak apa-apa, aku jelasin lagi. Jadi untuk array itu adalah sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan multiple variabel dalam satu variabel. Jadi maksudnya apa? Dia adalah sebuah variabel yang fungsinya untuk menyimpan nilai multiple value atau nilai lebih dari satu ya dalam satu variabel. Contohnya nih, kita misalkan punya variabel x sama dengan 20. Kemudian kita punya variabel lagi y sama dengan 30. Nah, kita bisa punya dua variabel dengan dua nilai yang berbeda. Namun jika kita membutuhkan hanya satu variabel tapi memiliki nilai yang banyak dan berbeda-beda, maka kita bisa pakai array. Misalkan dalam satu variabel nilainya ada 100 nilai, ada 20, ada 30, ada string juga, misalkan nama Budi, misalkan nama Adi, kemudian ada namanya, ada boolean, ada apa lagi gitu. Jadi kita bisa menggunakan array ya. Nah, kemudian untuk mendefinisikan array, kita perlu mendefinisikan sebuah variabel terlebih dahulu, yaitu bisa pakai const, bisa pakai let, bisa pakai var. Nah, di sini contohnya pakai const. Nah, jadi si array ini sebenarnya dia itu juga objek ya, maka dia dapat diubah. Nilai const-nya dapat diubah walaupun dia didefinisikan menggunakan const. Oke, dia pakai const array, kemudian array name yaitu nama dari array, kemudian sama dengan kita pakai new spasi array. Jangan lupa huruf A-nya pakai capital, kemudian baru kurung buka, kurung tutup, semikolon. Nah, seperti itu cara pendefinisian array. Oke, langsung aja kita masuk ke codingnya. Oke, jadi di sini kita akan bikin sebuah file baru, new file. Namanya adalah array.js ya, array.js. Kemudian nah, di sini kita akan bikin array-nya. Nah, tadi kan caranya bikin array itu kita deklarasikan atau definisikan variabel terlebih dahulu, misalkan pakai const ya.
pakai const, kemudian nama variabelnya misalkan nih arr untuk array ya. Untuk penamaan variabel ini bebas seperti variabel pada umumnya. Kemudian sama dengan new array dengan huruf A-nya, E-nya ini capital, kemudian seperti ini dan semikolon di belakangnya. Nah, kemudian kita sudah membuat sebuah variabel array, namun array ini masih kosong. Nah, untuk mengisi nilai di dalam array-nya caranya begini. Kita tuliskan nama array-nya, kita panggil arr, kemudian kita tuliskan index. Nah, sebenarnya array ini adalah objek juga ya. Jadi kalau untuk objek kita cara panggilnya tadi adalah nama, kemudian kita tuliskan propertinya ya, property. Atau kita bisa pakai kurung kotak gini, di dalamnya kasih single quotes atau double quotes nama propertinya. Nah, kalau array di sini kita pakai gini juga, cuman di sini kita mainnya di index. Nah, jadi data yang tersimpan pada array itu diurutkan berdasarkan indeks ya. Jadi diawali dari indeks ke 0. Nah, untuk si array pada bahasa pemrograman JavaScript, array-nya dimulai dari indeks ke 0. Tapi untuk bahasa pemrograman yang lain mungkin ada yang berbeda. Contohnya seperti saya lupa, ada kok bahasa pemrograman yang array-nya di mana dia itu indexing nilai di dalam array-nya itu dimulai dari 1 bukan dari 0. Jadi kalau JavaScript nilai data yang pertama itu indeksnya adalah 0. Oke. Kemudian untuk arr indeks ke 0 sama dengan nilainya adalah misal nih hello. Seperti ini ya. Kemudian kita bikin sebuah nilai baru di dalam array arr ini. Arr di indeks ke 1 atau nilai yang kedua yaitu adalah world. Hello world. Ya, jadinya hello world gini ya. Nah, kemudian kita coba tuliskan atau panggil array ini di dalam console log. Console log arr seperti ini. Nah, untuk pemanggilan array ini kita bisa memanggil nama array-nya saja, nama variabelnya aja, atau kita bisa memanggil secara spesifik seperti objek yang sebelum-sebelumnya ya, yaitu berdasarkan indeks. Kalau di array misalkan arr0, maka nanti kita akan menampilkan pada console log ini jika arr0 yang dimasukkan pada argumennya, kita akan memanggil yang hello. Kalau kita arr1 indeks 1 seperti ini, berarti kita akan memanggil yang ini world, yang isinya adalah world value-nya. Nah, di sini kita contohkan untuk memanggil yang arr saja. Kemudian langsung aja kita jalankan programnya node spasi array.cs. Nah, di sini keluar seperti ini ya hasilnya. Dia keluar hello dan juga world. Nah, apabila saya di sini memanggil secara spesifik hanya array indeks ke 1 misal nih, kemudian kita tuliskan, nah yang tertulis adalah world-nya saja. Oke, jadi itu adalah cara untuk mendefinisikan sebuah array. Nah, untuk pendefinisian array sendiri sebenarnya pada JavaScript itu ada berbagai macam cara ya. Misal nih, saya bikin variabel lagi, const arr1. Tadi kan arr udah ya. Ini yang variabel lagi yaitu arr1 new array. Nah, kalau yang tadi kan kita kayak gini ya. Jadi new array kemudian di dalam sini kosong di dalam array-nya. Nah, di sini kita langsung isikan. Misalkan new array yang pertama ini adalah angka 20 number ya. Kemudian di sini gini aja, yang pertama misalkan tuh nama saya ya. Bakti. Kemudian di sini misalkan usia 23. Seperti ini. Nah, kemudian kita langsung aja, kita nggak perlu ngisi array lagi berdasarkan indeks ya seperti yang ini. Nah, ini karena ini udah terisi, jadi kita tinggal panggil aja arraynya arr1 ini. Misalkan kita masukkan ke console log arr1 seperti ini. Kita coba jalanin si programnya. Nah, dia keluar Bakti 23. Kalau kita panggil berdasarkan indeks juga bisa seperti ini. Kemudian ini indeks ke 0 adalah Bakti sesuai yang didefinisikan sebelumnya ya.
Nah, jadi bedanya kalau ini kita mendefinisikan array kosongan, kalau ini kita mendefinisikan array yang udah ada isinya. Kalau yang kosongan tadi kita langsung setelah kita mendefinisikan kita memberi nilai secara manual ke dalam array. Nah, kemudian ada lagi cara untuk mendefinisikan array. Seperti ini, AR2 misalnya nih. Kita nggak perlu pakai new array. Kita cuman butuh kurung kotak gini aja. Kosong. Nah, kemudian di sini kita panggil array-nya AR2 indeks ke 0. Ini untuk memasukkan nilai ke dalam array karena di sini ini sebenarnya sudah array juga, sama aja sama yang atas. Nah, ini kalau gini tuh dia masih kosong ya, kayak yang contoh pertama tadi. Kemudian misalkan saya tuliskan di sini Rudy. Kemudian ARR2 indeks ke 1 sama dengan Rudy Budi. Misal gini ya. Oke. Kemudian kita panggil ke console log. Kita masukkan di console log, kemudian ARR2. Seperti ini. Nah, jadi Rudy dan Budi sama kan? Dia sama juga. Meskipun beda cara pendefinisian, tapi fungsinya tetap sama-sama array. Nah, kemudian ada lagi caranya, yaitu mendefinisikan seperti ini. Const ARR3 misal gini ya. Nah, kita pakai kurung kotak seperti ini, kemudian di dalamnya langsung kita masukkan nilai dari array tersebut, seperti contoh yang kedua tadi seperti ini. Cuman kalau ini kan kita pakai new array, kalau ini kita nggak pakai, kita langsung pakai kurung kotak, kemudian di dalamnya kita isikan. Misalkan namanya adalah bunga, dia usianya adalah 25 tahun, seperti ini. Kita panggil langsung aja AR3. Misal kita cuma butuh indeks ke 0, yaitu kita butuh nama ya. Langsung aja kita jalanin, nah keluar bunga. Kalau kita butuh semuanya ARR3, nah bunga 25. Kalau kita butuh satu-satu, ARR3 indeks ke 0, kemudian di bawahnya ARR3 indeks ke 1. Seperti ini. Dia bunga dan 25. Oke. Kalau misalkan nih di dalam array cuma ada dua indeks, dua nilai nih, indeks ke 0 dan indeks ke 1. Tapi di sini kita memanggil ke indeks kedua seperti ini. Jadi data ketiga kan. Kita coba ya. Dia hasilnya adalah undefined. Karena apa? Kita belum mengisikan nilai apapun di indeks kedua. Jadi dia undefined. Oke, jadi begitu penjelasan mengenai array untuk sementara ini. Lanjut kita selanjutnya ke materi yang selanjutnya ya. Oke, yang keenam selanjutnya adalah date. Nah, date ini dia juga termasuk objek di dalam JavaScript ya. Date ini fungsinya untuk mengambil waktu secara real time pada JavaScript. Dia itu untuk mengambil waktu, jadi dia konteksnya banyak ya. Yang penting dia masih di dalam konteks waktu. Misalkan kayak mengambil jam, mengambil tanggal, mengambil tahun, bulan, hari, menit, detik, dan millisecond seperti itu. Pokoknya dia mengambil waktu saat ini juga. Oke, jadi cara pendefinisiannya adalah dengan cara yang pertama kita harus memasukkan ke dalam variabel ya tentunya objek date ini. Nah, kita pakai pendefinisian variabel, kemudian kita beri nama variabel sama dengan new date seperti ini. Kemudian di dalam date ini ada sebuah metode di dalam date yang bisa kita gunakan, yaitu seperti contohnya ini get hours. Jadi kalau kita menggunakan, setelah kita mendefinisikan variabel date untuk date itu sendiri, kemudian kita bisa menggunakan variabel date ini untuk memanggil metode yang ada di dalam objek date tersebut, yaitu misalkan di sini get hours. Nah, get hours ini fungsinya untuk mengambil jam atau ya jam pada saat ini ya. Nah, fungsi atau metode pada date ini ada banyak ya, nggak cuma get hours. Contohnya seperti ini. Di sini ada get full year, get month, get date, day, hours, minutes, second,
kemudian millisecond. Nah ini di descriptionnya kalian bisa baca ini kegunaannya. Oke, jadi seperti itu. Untuk date ini saya nggak akan cobain di coding ya. Jadi ini termasuk PR buat kalian lah, supaya kalian mencoba sendiri agar lebih paham. Ntar kalau kalian bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke math. Nah untuk math ini pada JavaScript dia juga merupakan sebuah objek pada JavaScript ya. Jadi untuk pendefinisian math itu sendiri, sebagai contoh nih ya, kita bikin sebuah variabel, kemudian kita misalkan nih variabelnya const, kemudian nama variabelnya p, sama dengan kita pakai objek math. Math ini sudah bawaan dari JavaScript itu sendiri. Kita pakai objek math, kemudian kita bisa menggunakan properties di dalamnya math. Jadi math itu memiliki beberapa properties ya. Seperti contohnya ini p. Jadi kalian tahu kan P 22/7 itu loh, 3,14. Nah itu adalah sebuah konstanta P dalam matematika ya. Kita bisa mengambil dari JavaScript langsung dari objeknya math dengan nama propertinya adalah P. Kita masukkan ke dalam variabel P. Jadi variabel P ini nanti akan bernilai sesuai dengan nilai dari P itu sendiri. Kalian kalau masih ragu misalkan nih ya, kalian bisa coba sendiri ya untuk mempraktekkan. Nah kemudian selain menggunakan properti pada objek math, kita juga dapat menggunakan method yang ada di objek math pada JavaScript itu. Contohnya ini. Di sini kita misalkan nih punya variabel x, nilainya adalah 9. Kemudian di sini ada variabel lagi konstanta yaitu square root. SQRT ini saya singkat ya, adalah singkatan dari square root atau akar ya. Kemudian sama dengan math.sqrt. Nah, sqrt ini apa? Dia adalah sebuah method yang digunakan untuk mengakarkan akar si x ini, x yang ada di dalamnya ini, yang ada di argumennya ini adalah x. Jadi adalah 9 ya x-nya. Jadi dia akar dari 9 berapa? Akar 2 ya, akar 2 dari 9. Nah, ini contohnya dari ini contoh yang properti ya. Properti pada object math yang ada di JavaScript, yaitu ada yaitu Euler constant, kemudian dan seterusnya sampai P yang sudah saya contohkan tadi ya. Kalian bisa coba sendiri di codingnya supaya kalian lebih memahami sendiri. Oke. Kemudian selain itu ada juga table untuk listnya si method pada object math ini. Nah ini contohnya. Tadi kan ada sqrt ya, square root ini. Yang ini square root adalah returns the square root of x. Jadi dia akar pangkat 2 dari x. Kemudian ada yang lain, misalkan di sini ada asin x, ini adalah arcsinus of x in radians. Kemudian contohnya ada eksponen, kemudian ada juga logaritma, kemudian ada max min, ada juga random, kemudian sin, tangen, cos juga. Nah, ntar kalian coba sendiri ya untuk method pada math ini. Jadi di video ini untuk objek date dan juga math saya tidak mencontohkan, supaya kalian nanti mencoba sendiri ya. Kalau kalian misalkan kesusahan nih dalam mencoba, kalian bisa tanya-tanya ke saya di kolom komentar. Oke, jadi sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga ikutan belajar JavaScript ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, see you in the next video.